Halo teman-teman dimanapun Anda berada, salam sepak bola. Kembali dengan saya, Bung Ropan atau Papi Ropan. Kali ini saya tertarik untuk membahas sepak terjang dari klub-klub London. Ya. Selain Chelsea yang masih memimpin klasemen dengan 26 poin, ada dua klub London yang berbahaya, yaitu West Ham setelah kemarin mengalahkan Liverpool 3-2 di London Stadium, dan juga Arsenal. Perlahan tapi pasti tim yang tadinya berada di peringkat ke-14 di awal-awal karena mendapatkan turbulensi yang luar biasa, di mana Arsenal ini di 3 pertandingan pertama mereka babak belur, dihajar oleh tim promosi Brentford dengan 2-0 main di Brentford, kemudian di kandang sendiri dihajar lagi oleh tetangga mereka The Blues Chelsea dengan 2-0, dan akhirnya mereka di Etihad kalah dengan 5-0 melawan juara bertahan Manchester City. Jadi bisa dibayangkan pasukan Arteta ini kebobolan 9 gol tanpa memasukkan dalam 3 pertandingan. Itu yang membuat Arteta berada di ujung tanduk juga, dan digadang-gadang hampir dipecat ya sebelum ada terus perbaikan, dan akhirnya Arsenal ini keluar dari tekanan. Mereka bermain dengan konsisten yang sangat bagus, dan sampai saat ini The Gunners itu udah 10 pertandingan mereka di semua kompetisi mereka tidak kalah. Ya, bahkan di liga ini luar biasa mereka ya. Hanya 2 kali imbang, ada sekitar mungkin 6 kemenangan yang mereka lakukan, imbang lawan Brighton dan Crystal Palace. Tetapi mereka memperlihatkan suatu kinerja yang bagus, termasuk masih bisa lolos. Bagaimana mereka bertahan di Piala Liga setelah mengalahkan Leeds. Jadi Arsenal ada di peringkat kelima dengan 20 poin. Terpaut 2 poin di belakang The Reds Liverpool. Ya, 3 poin di belakang juara bertahan City, termasuk dengan tetangga mereka West Ham. Jadi London saat ini lagi membara. London bergelora, memanas dengan adanya tim-tim ini yang bisa masuk. Apakah mereka bisa membuat kejutan untuk berada di 4 besar, lolos di Liga Champions musim depan? Siapa tahu. Semua masih bisa terbuka. Ya. Ini sejarah besar. Kalau ada 3 klub London bisa masuk merebut posisi 4 besar untuk di zona champion, berarti Liverpool, Manchester City, termasuk Manchester United bisa siap-siap untuk tersisih. Karena kalau dengan 3 tim ada di atas ini, berarti hanya ada satu yang akan bisa masuk ya, entah City, Liverpool atau MU ya. Bukan tidak mungkin, walaupun memang berat karena selama ini kan 2 musim terakhir itu London hanya diwakili oleh Chelsea. 3 musim lalu ada Spurs dan Chelsea. Memang selama ini ada hanya dua aja. Kalau tidak ada sebelumnya juga Leicester dan Arsenal, kemudian Arsenal dengan Spurs, gitu-gitu, Spurs dengan Chelsea. Susah untuk membuat bahwa bahkan ada 3 atau 4 tim dari London. Nah, sekarang sangat terbuka. London itu berkompetisi di musim ini ada 5 wakil. Jadi selain Chelsea, West Ham dan Arsenal, masih ada Spurs. Ya, ada Spurs dan Crystal Palace. Ya. Kalau Chelsea ini kan dari London Barat. West Ham itu dari London Timur. Arsenal dari London Utara, sama seperti Spurs, wakil dari utara. Kemudian Crystal Palace ya, yang punya stadion Selhurst Park itu bermarkas di London Selatan. Wah, jadi bukan tidak mungkin saya katakan bahwa ada kejutan-kejutan yang akan diberikan oleh khususnya bagi 2 klub, West Ham dan Arsenal. Nah, jangan kaget kalau West Ham bagus musim ini, karena musim lalu mereka sudah memberikan peringatan. Karena sampai dengan pekan 31, masuk di pekan ke-32 musim lalu, mereka itu sudah tipis sekali bergerak masuk di posisi 5, 6, bahkan mengincar 4 besar. Hanya berselisih 1 poin dengan Leicester yang saat itu ada di peringkat ke-4. Ya. Cuma sayang dalam 7 pekan ke belakang setelah menutup kompetisi musim lalu, striker mereka Michail Antonio ini agak cedera ya. Sehingga mereka tidak konsisten, dan akhirnya pada pekan ke-38 mereka hanya bisa dapat jatah untuk ikut di Liga Eropa bersama dengan Leicester. Ya, mereka ada di peringkat ke-6, Leicester ke-5. Posisi ke-4 terakhir itu ditempati oleh Chelsea dengan 67 poin, kemudian Leicester 66, dan West Ham dengan 65 poin. Jadi hanya 2 poin di belakang zona champion bersama dengan Chelsea ya. Hampir saja Chelsea out kalau tidak ditolong oleh Spurs ya, wakil London lainnya, karena Spurs itu bisa menang melawan Leicester di King Power. Padahal mereka tertinggal terus dengan Jamie Vardy dan kawan-kawan, bisa membalikan keadaan menang 3-2. Sementara di Villa Park itu Chelsea kalah yang melawan Aston Villa saat itu, sehingga Chelsea turun ke-4. Beruntung karena Leicester kalah saat itu melawan Spurs, tertolong walaupun Spurs hanya ikut
di Conference League Eropa karena berada di peringkat ke-7. Ya. Dan akhirnya Chelsea juga bisa menjadi juara champion setelah mengalahkan City. Jadi memang West Ham ini, ya, The Hammers ini sudah betul-betul mewanti-wanti semua tim bahwa mereka berpotensi untuk bisa mengganggu tim-tim papan atas. Dan itu terbukti pada musim ini. Memang baru 11 pekan ya, tetapi mereka sekarang ada di peringkat ketiga. Poin sama dengan City. Hanya tertinggal 3 poin di belakang tetangga mereka Chelsea. Jadi tetap berbahaya. Mereka mengalahkan Liverpool yang selama ini tidak pernah mereka kalahkan dalam 10 pertandingan terakhir, bahkan mereka sulit untuk bisa menang. Mereka menang 2-0 pada musim 2015-2016. Setelah itu mereka nggak menang lagi. Musim lalu mereka kalah di tempat kemarin yang mereka menang 3-2 di London Stadium, 1-3 saat itu. Sekarang mereka berbunga-bunga. Ya, berbahagia sekali bisa mengalahkan Liverpool. Ya, tim yang begitu kuat. Moyes juga agak senang. Ya, pasti. Karena Moyes sendiri juga terakhir sebagai manajer itu bersama dengan Everton, dia menang melawan The Reds Liverpool itu pada 2010-2011 kalau tidak salah saya itu dengan 2-0. Jadi selama dia jadi manajer baru sekarang kembali bisa memenangkan pertandingan. Dari Everton dia pindah ke MU, sekarang balik lagi ke West Ham. Jadi baru ini pantas Moyes senang sekali dan mentargetkan untuk ada di Liga Champions musim depan. Luar biasa. Ya walaupun pertandingan masih mungkin ada 28 pekan kalau tidak salah, 28 atau 29 pekan, tapi dia yakin sekali ya. Yakin sekali ini baru 11 pekan. Nah, kita akan lihat kalau di Hammers ini sampai di paruh musim pertama bulan Desember setelah Boxing Day mereka bisa ada di 4 besar, peluangnya untuk lolos ke Liga Champions sangat bagus. Pemain-pemain mereka tidak begitu hebat, masih lebih bagus mungkin secara head to head dengan MU. Tapi mereka sekarang ada di atas dengan sangat merata. Fabianski di sana itu yang bagus-bagus, lihat ada Obonya, ada Dawson, ya kemudian ada Kurtzoma buangan dari Chelsea, Cresswell. Di tengah mereka punya dua gelandang bertahan yang kuat, Thomas Soucek dan Declan Rice. Gelandang menyerangnya bagus, ada Ben Rachma di sana, ada Fornals yang kemarin bisa membuat gol ke gawang Liverpool, ada Bowen, kemudian Michael Antonio. Cadangannya juga ada pemain senior, ya. Mark Noble masih ada di sana yang bisa selalu dimainkan. Jadi ini tim yang oke lah apa yang dilakukan. Tidak banyak berubah dengan musim lalu yang dimiliki oleh David Moyes. Dan mereka selalu mengancam tim manapun, mereka sangat kuat sekali. Dan itu sudah terlihat kemarin. Liverpool agak kesulitan untuk bisa menghadapi mereka. Taktik yang bagus dan wajar sekali mereka bisa mengalahkan Liverpool, dan itu menjadi kekalahan pertama dari The Reds pada musim ini. Memutuskan rentetan 26 kemenangan yang tidak pernah membuat The Reds itu kalah. Akhirnya mereka bisa putus kemarin melawan West Ham, itu luar biasa ya. Jadi pantas mereka sambut dengan gembira sekali saat mengalahkan Liverpool, dan Liverpool mendapatkan kekalahan pertama mereka pada musim ini. Jadi London itu betul-betul sekarang lagi panas ya, dengan adanya Arsenal juga yang membuntuti di posisi kelima ya, karena Arsenal ini tim yang konsisten. Saya sudah katakan konsisten saat ini, belum pernah kalah. Mudah-mudahan Arteta akan memimpin tim ini jauh lebih bagus, karena mereka nantinya akan ke Anfield setelah international break. Sulit dalam beberapa tahun terakhir untuk bisa mengalahkan Liverpool di Anfield. Bahkan musim lalu mereka kalah di Emirates juga dari Liverpool. Jadi ini butuh perjuangan berat bagi Arteta dan Arsenal, karena Liverpool baru kalah pasti akan mengamuk, akan membalas dendam mereka untuk bisa mengalahkan Arsenal ya, karena mereka butuh 3 poin untuk bisa terus menekan Chelsea dan juga yang ada di atas mereka, West Ham dan City. Jadi itu pertandingan yang berat bagi Arteta. Namun kalau imbang sudah bagus bagi Arsenal, apalagi mereka bisa menang. Kembali ke West Ham. West Ham ini tim yang musim ini 2 kali mengalahkan tim dari 2 Manchester. Manchester United mereka kalahkan di Piala Carabao ya, di Piala Liga. Bermain juga di Old Trafford, dan terakhir adalah juara bertahan. Ya 4 kali bisa menjadi juara secara beruntun, yaitu Manchester City. Mereka menang dengan 5-3 bermain di kandang lewat adu penalti. Jadi udah bisa dibayangkan bahwa tim ini tim yang oke, tim yang bagus. Apalagi mereka buktikan kemarin dengan mengalahkan Liverpool. Jadi semua tim harus berhati-hati. Saatnya bagi West Ham ini untuk bisa memberikan tekanan, memberikan kejutan besar. Kalau mereka bisa ada di 4 besar,
suatu hal yang bagus bahwa Inggris ternyata masih punya satu klub yang bisa meramaikan di zona Champions ya dengan West Ham ini. Memang butuh konsisten karena saya pikir ini baru pekan ke-11. Jangan sampai pada musim lalu mereka sampai di pekan 30, 31, 32 ada di zona yang memungkinkan mereka masuk ke Liga Champions, tapi kemudian mereka 7 pertandingan terakhir agak menurun ya. Bahkan mereka sulit untuk bisa menembus walaupun di pekan 38 saya katakan sebelumnya hanya berselisih 2 poin dengan Chelsea. Jadi Moyes sudah belajar banyak dengan apa yang dia alami pada musim lalu. Semoga pada musim ini mereka tetap menunjukkan konsisten yang bagus. Paling tidak sampai akhir musim setelah Boxing Day mereka tetap ada di posisi 4 besar. Sehingga peluang ketika masuk di 2022 untuk bisa ada di 4 besar itu, hadir di Liga Champions mewakili Inggris, itu bisa mereka dapatkan. Sekali lagi butuh perjuangan karena ini tidak akan dibiarkan oleh Liverpool dan juga Manchester City. Pasti ini 2 tim yang langganan untuk selalu bisa hadir ya di Liga Champions. Mereka tidak mau ternoda di sini untuk bisa turun bahkan dengan mereka dikangkangi oleh West Ham. Tapi kita akan tunggu nantinya perkembangan selanjutnya apakah 3 klub London termasuk Arsenal akan masuk ke zona Champions. Kita akan lihat nantinya. Oke, sampai di sini pembicaraan kita dengan klub-klub London termasuk tentunya Chelsea, West Ham dan Arsenal sambil kita tunggu pergerakan Conte bersama dengan Tottenham Hotspur yang sekarang 16 poin, tertinggal 10 poin dari tetangga mereka Chelsea dengan 26 poin. Semoga Conte bisa membawa Spurs semakin baik. Sampai di sini pembicaraan kita. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.